Di akhir zaman ini akan bangkit banyak antikristus. Tetapi seorang antikristus, si pembinasa keji yang dinubuatkan Daniel, adalah satu-satunya manusia yang punya alasan untuk menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saya akan menjelaskan siapakah dia dan apa ciri-cirinya. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di channel ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat bagi Anda. Kali ini, saya akan menjelaskan firman Allah dengan judul Antikris si Pembinasa Keji. Di akhir zaman ini akan bangkit banyak antikristus. Tetapi seorang antikristus, si pembinasa keji yang dinubuatkan Daniel, adalah satu-satunya manusia yang punya alasan untuk menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saya akan menjelaskan siapakah dia dan apa ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya dan agar Anda tidak gagal paham, ikuti penjelasan berikut ini sampai tuntas. Oke? Ya, kita akan membahas antikristus, si pembinasa keji. Seseorang yang punya alasan untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Siapakah dia? Isu seputar siapakah antikristus telah beredar di antara kita, di antara orang percaya. Dan berdasarkan isu-isu itu, dia adalah seorang yang menyebabkan orang lain dipasang dengan chip, sesuatu yang saat ini sangat banyak dibahas, diperbincangkan. Yang kedua adalah berhubungan dengan angka 666. Yang ketiga, berasal dari antara kita. Yang keempat, berusia muda seperti Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih itulah isu-isu seputar mengenai siapakah antikristus itu. Nah, dari isu-isu ini telah melahirkan beberapa spekulasi mengenai siapa-siapa yang dianggap sebagai antikristus di zaman ini. Seperti misalnya Obama, yaitu Presiden Amerika Serikat, karena dia dianggap telah membuat keputusan yang menyebabkan rakyat Amerika dipasang chip. Yang kedua adalah Paus, karena pada mahkota kepausan itu ada tulisan Vicarius Filii Dei, yang ketika di gramatika itu adalah huruf dirubah menjadi angka dan kemudian ditotalkan. Jumlahnya menghasilkan angka 666. Karena inilah maka Paus dianggap sebagai antikristus. Yang ketiga ada Alexis Tsipras, yaitu pemimpin atau Perdana Menteri Yunani termuda dan juga dapat dinyatakan sebagai pemimpin Eropa termuda pada saat itu. Ya, Alexis Tsipras juga dianggap sebagai seorang antikristus oleh karena dia pemimpin Eropa termuda. Yang keempat adalah ada Pangeran Harry yang karena gramatika, ya pangeran dari kerajaan Inggris, ya, seseorang yang dianggap berasal dari antara kita. Nah, angka dari nama Pangeran Harry juga kalau di gramatika itu menghasilkan angka 666. Sehingga karena itu dia juga dianggap sebagai antikristus, dituduh ya sebagai antikristus. Yang kelima adalah Netanyahu, Perdana Menteri Israel, seseorang yang dianggap berasal dari antara kita. Ya, dengan ilmu cocokologi tertentu maka dia juga dianggap sebagai seorang antikristus. Nah, mungkinkah salah satu di antara mereka ini adalah si antikristus itu? Kita akan memeriksa apa kata Alkitab. Dan kita menemukan nats yang akan menjelaskan mengenai siapa sih antikristus itu sebenarnya, ya. Dan dari mana dia berasal, dari antara kita atau dari luar kita. Nah, mari saya bacakan untuk Anda
yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 19. Dikatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Ini nats dasar pembahasan kita untuk membahas mengenai siapakah antikris itu. Garis besar dari ayat tadi adalah yang pertama, di waktu yang terakhir atau di akhir zaman ini akan ditandai dengan datangnya seorang antikristus. Sekali lagi ya, akhir zaman ini, di akhir zaman ini, di hari terakhir akan ditandai dengan datangnya seorang antikristus. Yang kedua, pada zaman Rasul Yohanes hidup itu sudah banyak antikristus ya, pada zaman itu ya sudah banyak antikristus yang bangkit. Nah, para antikristus yang bangkit pada zaman Rasul Yohanes itu adalah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dan kemudian keluar dari iman dan menjadi musuh dari kekristenan, atau menjadi antikristus dalam arti memusuhi Kristus. Nah, catatan pentingnya adalah, ini catatan penting yang harus Anda pahami berdasarkan nat yang sudah kita baca tadi, bahwa isu yang mengatakan seorang antikristus itu berasal dari kita tidak benar. Mengapa? Karena Rasul Yohanes tidak pernah menyatakan di nats itu bahwa seorang antikristus yang akan datang itu berasal dari kita. Kenapa? Karena yang berasal dari kita adalah para antikristus yang bangkit pada zaman Rasul Yohanes itu. Jadi inilah yang berasal dari antara kita ya. Itulah yang orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dan kemudian keluar dari iman dan menjadi musuh dari kekristenan atau menjadi antikristus dalam arti memusuhi Kristus. Jadi ingat sekali lagi, Yohanes dalam nas ini tidak pernah menyatakan bahwa seorang antikristus yang berasal dari bahwa seorang antikristus itu berasal dari antara kita. Yang berasal dari antara kita adalah para antikristus yang muncul di zaman Rasul Yohanes itu. Tolong dicatat baik-baik itu ya. Nah, bagi siapapun yang berdasarkan ayat itu menganggap bahwa seorang antikris yang akan datang itu berasal dari antara kita, yaitu artinya gagal paham, salah paham dengan ayat itu ya, kurang melototi dengan baik-baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayat tadi sebetulnya menjelaskan dua entitas antikristus yang berbeda. Entitas artinya keberadaan yang unik dan berbeda. Ada kata seorang, ada sekelompok, sama-sama ada kata antikristus di belakangnya, tapi yang satu seorang, yang satu lagi sekelompok. Seorang antikristus akan datang. Nah, kemudian juga ada banyak antikristus yang sudah bangkit pada masa itu. Nah, itu kalau secara bahasa saja sudah jelas tidak sama. Kata seorang antikristus adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang ketiga tunggal itu menggunakan kata dia atau iya. Sedangkan banyak antikristus adalah kata ganti orang ketiga jamak ya. Jadi kata banyak sebagai kata ganti orang ketiga jamak dalam bahasa Indonesia adalah mereka. Jadi dia sama mereka itu beda, dia itu tunggal, mereka itu jamak. Cek sekali lagi ayatnya mengatakan mereka, nah mereka itu para antikristus tadi ya, mereka berasal dari antara kita. Jadi yang berasal dari antara kita ya mereka ini. Siapa? Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, yang tidak sungguh-sungguh kekristenannya, dan karena itu mereka keluar dan menjadi penentang Kristus, menjadi antikristus, orang-orang yang anti terhadap kekristenan. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi Yohanes tidak pernah menyatakan bahwa seorang antikristus yang akan datang itu berasal dari antara kita. Nah, sekali lagi dia
tidak sama dengan mereka. Nah, perlu diberi penekanan penting di topik ini bahwa akibat kita salah mengerti siapa dan dari mana antikris itu berasal, maka kita bahkan mungkin kita telah memfitnah orang-orang Kristen tertentu sebagai seorang antikris. Kenapa? Karena kita punya asumsi bahwa seorang antikris itu berasal dari antara kita. Padahal ayatnya tidak ada. Yang ada adalah banyaknya antikristus yang muncul di zaman Yohanes itulah yang berasal dari antara kita. Padahal mereka ini muncul di zaman yang berbeda. Oke? Kesimpulannya, seorang antikristus yang akan datang itu bukan berasal dari antara kita, bukan Yahudi, juga bukan Kristen, karena tidak ada dasarnya. Kedua, para antikristus yang bangkit pada zaman Rasul Yohanes itulah yang berasal dari antara mereka. Dari antara kita, ya. Sekali lagi ya, para antikristus yang bangkit di zaman Rasul Yohanes itulah yang berasal dari antara kita. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh yang kemudian berbalik memusuhi Kristus. Para antikristus itu muncul di masa lalu di zaman Rasul Yohanes, sedangkan seorang antikristus yang akan datang baru akan muncul di masa depan pada masa kesusahan besar. Oke? Dari peta zaman ini saya ingin menggambarkan di hadapan Anda mengenai di mana sih para antikristus dan seorang antikristus itu akan muncul di akhir zaman. Ini adalah peta zaman, ya, ada awal zaman, ada pertengahan, ada tengah zaman, dan ada akhir zaman. Awal zaman itu dimulai dari Adam sampai Abraham, ya, 2000 tahun. Kemudian dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun itu adalah tengah zaman. Dan kemudian akhir zaman itu adalah kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua nanti. Kurun waktu itu disebut akhir zaman. Nah, di akhir zaman inilah akan muncul antikris. Akan bangkit banyak para antikris. Namun demikian, ada dua entitas penting yang disebut antikris, yaitu banyaknya antikris dan seorang antikris yang secara khusus akan menjadi pembinasa keji di akhir zaman. Yang kita bahas bukan para antikrisnya, tapi yang kita akan bahas adalah seorang antikris, si pembinasa keji yang akan muncul di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelaku penganiayaan terbesar yang belum pernah terjadi nanti. Nah, Anda lihat di peta zaman ini bahwa para antikris yang bangkit di zaman Yohanes itu bangkit di masa lalu kurang lebih di abad 1, karena Yohanes itu hidup sampai tahun 95-an. Ya, di zaman itulah, kurang lebih di abad 1 itulah para antikris itu muncul bangkit di zaman Yohanes. Ini para antikristus. Sedangkan seorang antikristus itu dikatakan muncul di masa depan, tepatnya di zaman antikris nanti, di zaman kesusahan besar atau di masa tribulasi. Itu munculnya masih nanti. Kapannya ya kita tunggu saja, ya, kita lihat saja, kita baca tanda zaman yang ada. Nah, tapi intinya dari pesan ini bahwa yang berasal dari antara kita adalah para antikristus, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen kemudian berbalik ini. Tapi seorang antikristus yang akan datang itu tidak dinyatakan berasal dari antara kita. Penting sekali kita memahami bahwa seorang antikristus yang akan datang itu tidak berasal dari antara kita. Kenapa? Tidak ada ayatnya, tidak ada dasarnya. Justru dari berbagai ayat yang saya pelajari, nampak jelas bahwa seorang antikristus yang akan datang itu berasal dari luar kekristenan. Oke, kita lanjutkan. Siapakah seorang antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes itu? Ya, seorang antikristus yang akan datang yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah seseorang yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Perhatikan, ya, dikatakan dalam ayat ini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, akhir zaman tadi, ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, perhatikan, ya, huruf yang saya beri warna kuning ini, seperti yang telah kamu dengar. Jadi jemaat-jemaat itu telah mendengar, tepatnya dari Rasul Yohanes, bahwa seorang antikristus akan datang. Yang saya beri kurung merah ini, kita akan pelajari, kita akan cek dari mana sumber yang mereka dengar itu. Kan jemaat mendengar dari Yohanes. Pertanyaannya, Yohanes sumbernya dari mana?
Ini yang kita akan pelajari supaya kita menemukan teks aslinya, dan dari teks aslinya itulah kita kita akan menemukan nats aslinya, dan dari nats aslinya itulah kita akan bisa mengetahui ciri-ciri siapa dan dari mana antikris itu berasal. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah aliran informasi datangnya seorang antikris yang telah sampai kepada jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Itu telah dinubuatkan oleh Daniel di Daniel 9 ayat 29, ayat 27 maksud saya, dan juga Daniel pasal 11 ayat 31 sampai ayat 36. Kemudian nubuat Daniel inilah yang dikutip dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu tercatat di Matius pasal 24 ayat 15 ya, Anda bisa periksa sendiri. Ketiga, kemudian dilanjutkan dan diajarkan oleh para rasul itu kepada jemaat-jemaat. Makanya tadi Yohanes mengatakan seperti yang telah kamu dengar. Jadi mereka mendengar dari Yohanes. Yohanes mendengarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus. Sumbernya Tuhan Yesus dari mana? Berasalkan kutipan nubuatan mengenai antikris di kitab Daniel. Jadi jelas ya. Berita yang sama sampai juga kepada Rasul Paulus, dan itu tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Nah, aliran informasi nubuat datang seorang antikris kurang lebih seperti ini. Daniel dikutip Tuhan Yesus sampai kepada para rasul, dan kemudian dari para rasul sampai kepada jemaat-jemaat termasuk kepada kita. Jadi ingat ya, sumber seorang antikris itu sumbernya adalah kitab Daniel. Nah, dari sini kita akan belajar mencari tahu siapa dan apa ciri-ciri seorang antikris yang akan datang itu. Mari kita periksa isi nubuatan datangnya seorang antikristus yang ada di kitab Daniel. Kita akan lihat nats pertama kita, yaitu Daniel 9 ayat 27. Kita baca sebagai berikut. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Intinya, nats ini berkata bahwa seorang antikris itu adalah seorang raja. Sekali lagi ya, nomor 1 dia seorang raja. Kedua, raja ini akan membuat perjanjian. Nah, biasanya antar negara, raja dengan raja membuat perjanjian perdamaian atau perjanjian damai. Nah, jadi raja itulah yang akan membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel selama 7 tahun perjanjian mereka. Kemudian nomor 3, oleh karena pada pertengahan masa perjanjian 7 tahun itu antikris mengkhianati bangsa Israel, maka nomor 3, pada waktu ia mengkhianati perjanjian itu dan kemudian menginvasi menyerang Israel dan menduduki Bait Allah, ia menghentikan korban sembilan dan korban santapan yang biasanya diadakan atau disajikan di Bait Allah. Dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan. Jadi intinya, ia akan membuat kekejian, melakukan kekejian di sana sampai ia akan dibinasakan oleh atau akan dimusnahkan oleh kekuasaan yang datang yang akan menimpa yang membinasakan itu. Maksudnya nanti Tuhan datang dan akan membinasakan si antikris itu. Nats ini meskipun ya cuma 2 ayat, tapi padatnya luar biasa informasinya. Ya. Jadi di nats pertama ini kita temukan 3 hal. Raja membuat perjanjian dan menghentikan ibadah di Bait Allah atau menduduki Bait Allah, itu yang nomor 3. Nats kedua kita periksa. Tentaranya akan muncul, jadi karena dia seorang raja, dia punya tentara, dan tentaranya akan muncul ini waktu menginvasi Israel atau Yerusalem menduduki Bait Allah. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, yaitu Bait Allah tadi akan diduduki, menghapus korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi akan melakukan kekejian. Kekejian itu apa? Kejahatan yang luar biasa yang sampai membinasakan.
Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Jadi akan ada orang yang dibujuk sampai murtad atau dimurtadkan dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang. Perhatikan ya, kekejian yang dilakukan oleh antikris nanti adalah ia akan melakukan ini ya dengan pedang, dengan api, oleh karena ada yang ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Kita menemukan dua hal penting mengenai apa dan siapa antikris di nats ini, yaitu ini yang nomor 4, itu menegakkan kekejian yang membinasakan. Artinya dia akan melakukan kekejian. Tepatnya ia akan melakukan penganiayaan terbesar yang belum pernah terjadi. Dan yang kelima, ia akan memurtadkan, ya, membujuk orang sampai murtad. Oke, meninggalkan iman atau jatuh dari imannya. Ini nats yang kedua. Kita cek satu nats terakhir yang merupakan sumber dari nubuatan itu yang telah dikutip Tuhan Yesus Kristus. Daniel 11 ayat 35-36-nya, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu, si antikris, akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan diri, membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Oke? Dari isi nubuat ini, kita menemukan ciri siapa antikris itu ya. Yang keenam, antikris adalah ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Tepatnya berdasarkan ayat ini, yang kemudian juga dirumuskan oleh Rasul Paulus di 2 Tesalonika, antikris itu akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan itu adalah suatu usaha untuk meninggikan dirinya dan membesarkan dirinya terhadap Allah, atau membuat suatu perkataan yang tidak senonoh, yang tidak pantas untuk seorang manusia ya, di hadapan Allah kita, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Jadi ini isi nubuatannya. Nah, berdasarkan nubuatan Daniel, seorang antikris yang akan datang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, ia seorang raja, kemudian seorang yang buat perjanjian dengan Israel, seorang yang raja yang akan menyerang dan menduduki bait Allah, kemudian melakukan kekejian, yaitu kejahatan yang luar biasa di zaman antikris nanti, kemudian memurtadkan orang percaya. Ini ciri yang penting untuk dipahami ya, memurtadkan orang percaya. Dan yang keenam, menghujat Allah dengan menyatakan diri sebagai Allah. Sekali lagi ya, menghujat Allah dengan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, 6 kriteria seorang antikristus si pembinasa keji adalah, saya jelaskan sedikit ya, ini sepenuhnya berdasarkan nubuatan Nabi Daniel yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi dikatakan bahwa dia seorang raja. Nah, pada kehidupan zaman modern ini, dia adalah seorang yang bisa disebut sebagai seorang presiden atau perdana menteri yang punya kekuasaan militer. Sekali lagi ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang antikris adalah seorang yang punya alasan membuat perjanjian damai dengan Israel. 3, punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki bait Allah. Sekali lagi ya, raja ini, tokoh ini haruslah punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki bait Allah. 4, mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kekejian terhadap Israel dan orang percaya, melakukan kejahatan yang luar biasa atau penganiayaan terbesar yang belum pernah terjadi. 5, punya alasan memurtadkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tidak mungkin Israel itu
ini tidak mungkin bahwa antikristus itu orang Kristen. Kenapa? Karena cirinya dia akan memurtadkan orang dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ciri yang keenam, ini adalah ciri yang tidak mungkin bisa dilakukan sembarang orang. Kenapa? Karena seorang antikristus itu punya alasan yang masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Tanpa alasan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah, tentu tidak ada orang gila yang tahu-tahu mengatakan saya adalah Allah. Itu hanya orang gila yang berani seperti itu. Tapi orang yang waras, seorang pemimpin, seorang raja, kalau sampai dia menyatakan diri sebagai Allah, itu karena dia punya alasan yang masuk akal. Bukan sekedar kayak orang gila begitu, tidak. Dia memang punya alasan yang masuk akal. Ya, jadi seorang antikristus yang dinubuatkan oleh Daniel harus memenuhi 6 kriteria ini. Dan kriteria yang keenam, ini adalah kriteria yang tidak mudah dipenuhi sembarang orang. Hanya orang khusus, orang spesial dengan kekuasaan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang keenam ini. Seseorang yang punya alasan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Oke, jadi ada 6 ciri yang harus bisa dipenuhi seorang antikristus pembinasa keji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapapun yang tidak memenuhi kriteria ini, dia tentulah bukan seorang antikristus. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah orang-orang yang diduga sebagai antikristus tadi itu bisa memenuhi 6 kriteria ini. Kita akan cek, kita periksa satu persatu ya. Kita coba, anggap saja ini sebagai simulasi, apakah tujuan itu benar dan berdasar atau malah tidak sama sekali. Yang pertama, Obama, Presiden Amerika Serikat. Apakah dia punya posisi sebagai seorang raja, presiden, PM, dan punya militer? Ya, pada waktu dia berkuasa, ini memang posisinya. 2, apakah punya alasan membuat perjanjian damai dengan Israel? Tentu saja Presiden Amerika Serikat tidak punya alasan buat perjanjian damai. Kenapa? Amerika adalah pelindung Israel. Bahkan pemasok teknologi dan juga keuangan bagi bangsa Israel. Untuk apa membuat perjanjian damai? Ketiga, punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki Bait Allah. Nah, untuk bangsa Amerika ini terlalu jauh. Kemudian, mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kekejian yang membinasakan, yaitu melakukan penganiayaan terbesar atas orang Kristen dan orang Israel. Tentu saja ini tidak masuk akal. Apakah Obama punya alasan memurtadkan orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini lebih tidak masuk akal lagi. Kenapa? Karena Obama sendiri adalah orang Kristen. Yang keenam, apakah Obama punya alasan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah? Ya, dia orang waras. Itu tidak masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Kenapa? Sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Obama pernah menyatakan dirinya sebagai Allah. Oke, jelas ya? Jadi, tidak cocok. Tuduhan Obama antikristus sama sekali tidak cocok. Ini hanya tuduhan yang tidak berdasar, dugaan yang tidak berdasar menurut saya. Yang kedua, Alexis Tsipras, pemimpin Yunani atau Eropa termuda pada waktu itu. Apakah ia punya posisi seorang raja, presiden, PM, dan punya militer? Ya, punya. Punya alasan buat perjanjian damai dengan Israel? Ya, tidak punya. Negaranya jauh, dan ya kalau Anda tahu hubungan Eropa-Israel yang begitu mesra, tentu saja ini bukan alasan yang tepat. Mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kekejian yang membinasakan? Tidak punya. Mengapa? Punya alasan memurutkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak punya. Punya alasan yang masuk akal untuk menyaksikan diri sebagai Allah? Tidak punya. Kenapa saya nyatakan tidak punya? Sampai sekarang tidak ada buktinya bahwa Tsipras pernah melakukan semuanya ini. Tidak ada buktinya. Anda bisa cek, bisa periksa di media, Anda bisa googling, Anda tidak akan menemukan bukti Tsipras memenuhi 5 unsur yang selebihnya. Yang satu, yes, tapi yang 2-6 itu jauh sama sekali dari dirinya. Artinya tidak tuh. Tsipras bukan antikristus yang dituduhkan. Ketiga, Netanyahu, Perdana Menteri Israel.
Apakah dia punya posisi sebagai seorang raja, presiden, PM, dan punya militer? Iya. Dalam posisinya sebagai PM, ia cocok. Kedua, apakah dia punya alasan buat perjanjian damai dengan Israel? Iya, tidak masuk akal. Kenapa? Dia Perdana Menteri Israel. Apakah punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki Bait Allah? Iya, ngawur sekali. Kenapa? Dia Perdana Menteri Israel, penguasa Israel. Masa Israel menyerang Israel? Masa jeruk makan jeruk? Konyol sekali, bukan? 4. Apakah mempunyai motivasi kuat untuk melakukan kekejian yang membinasakan? Masa Perdana Menteri membinasakan rakyatnya sendiri? Tentu saja tidak masuk akal. 5. Apakah Netanyahu punya alasan memurtadkan orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Sampai hari ini itu tidak terbukti. 6. Maksud saya sampai hari di mana dia sekarang sudah tidak menjadi Perdana Menteri lagi, itu tidak pernah terbukti. Yang keenam, apakah dia punya alasan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah? Orang Israel itu orang takut, hormat kepada Allah, kepada Elohim, kepada Yahweh. Tentu saja mereka tidak berani melakukannya. Artinya tidak cocok, sama sekali tidak cocok. Paus, apakah Paus punya posisi sebagai raja, presiden, PM, dan punya militer? Tidak, dia hanya pemimpin agama. Kedua, apakah dia punya alasan buat perjanjian damai dengan Israel? Tidak punya. Kalau Anda punya, Anda boleh tunjukkan kepada saya. Sejauh yang saya sudah periksa, teliti, selidiki, tuduhan ini sama sekali tidak cocok untuk Paus. Kenapa? Paus itu atau orang Katolik pada umumnya adalah orang Kristen juga. Orang Kristen itu orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatnya, yaitu Mesias yang datang ke dunia, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, dan menjadi Juru Selamatnya. Nah, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias penyelamatnya, bukan antikris, karena antikris itu ada definisinya. Antikris adalah roh yang menolak Yesus adalah Mesias atau Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia. Orang Katolik tidak pantas dituduh sebagai antikristus karena bertentangan dengan definisi antikristus yang ada di Perjanjian Baru. Jelas ya? Anda boleh periksa nats itu di surat Yohanes. Definisi antikristus adalah orang yang menolak Yesus sebagai Mesias atau sebagai Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, sebagai Juru Selamat. Yang menolak itulah roh antikris. Oke? Tidak cocok tuduhan itu diarahkan kepada orang Katolik yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita lanjutkan. Ya, jadi artinya tidak cocok. Harry, Pangeran Kerajaan Inggris. Apakah dia punya posisi sebagai seorang raja, presiden, PM, dan punya militer? Jelas tidak. Dia hanya seorang pangeran. Itu pun bukan putra mahkota. Yang menjadi putra mahkota adalah kakaknya William. Harry bukan. Punya alasan membuat perjanjian damai dengan Israel dengan posisinya seperti itu tidak mungkin. Punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki Bait Allah? Kalau Anda tahu histori sejarah hubungan antara kerajaan Inggris dan Israel, Anda tidak akan pernah punya keinginan untuk menuduh keluarga kerajaan Israel akan keluarga kerajaan Inggris akan menyerang Israel. Itu tuduhan yang ngawur sama sekali. Apakah dia punya motivasi kuat untuk melakukan kekejian yang membinasakan terhadap orang Kristen? Dia sendiri orang Kristen. Punya alasan memurtadkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Dia sendiri beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah punya alasan yang masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah? Ini semua tidak masuk akal untuk dituduhkan kepada pangeran muda ini. Artinya, tidak cocok. Oke? Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tidak ada yang cocok? Karena mereka semuanya itu berasal dari antara kita, makanya tidak cocok. Apakah itu artinya bahwa antikris berasal dari luar kita? Yes, sekali lagi ya. Antikristus si pembinasa keji itu tidak berasal dari antara kita. Catatan nats Alkitab Perjanjian Baru justru dan juga Perjanjian Lama, nubuatan dari Perjanjian Lama,
menjelaskan justru antikristus itu akan datang dari luar kita, dari luar kekristenan, bukan berasal dari antara kita. Mengapa? Karena hanya ada satu orang saja yang bisa memenuhi nubuat Daniel. Satu orang khusus dengan posisi dan kekuasaan khusus sajalah yang dapat memenuhi semua kriteria nubuat Daniel, khususnya yang nomor 6, yaitu manusia yang punya alasan masuk akal untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Lantas, siapakah dia? Nah, inilah yang akan cocok, tepat, dan punya alasan masuk akal untuk menjadi seorang antikristus yang akan datang, yaitu seorang khalifah. Mengapa? Seorang khalifah adalah satu-satunya manusia yang punya alasan yang sah dan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai wakil Allah di bumi. Dari sumber yang saya baca, ya, khalifah adalah seorang yang mempunyai kekuasaan politik dan agama dan dipercaya sebagai wakil Allah di bumi. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang hampir setara dengan Allah. Nah, jadi karena dia dianggap sebagai wakil Allah inilah, maka ia merupakan atau dipercaya, diyakini sebagai representatifnya Allah. Keberadaannya adalah keberadaan Allah itu sendiri. Dengan lain kata, ketika seseorang mengatakan bahwa saya seorang khalifah, maka sebetulnya ia sedang mengatakan bahwa ia adalah Allah di atas bumi. Kenapa? Karena dia mewakili kekuasaan Allah yang dia wakili di atas bumi. Jelas ya. Jadi itulah alasannya mengapa bahwa seorang khalifah adalah satu-satunya manusia yang bisa memenuhi nubuatan kitab Daniel. Orang biasa, apalagi yang berasal dari antara kita, terlalu jauh untuk bisa memenuhi nubuatan kitab Daniel atau Nabi Daniel. Nah, sebagai perbandingan, pada masyarakat yang menganut paham demokrasi, kekuasaan politik dan agama itu dipisah atau dibatasi. Sehingga pemimpin politik bukanlah pemimpin agama dan sebaliknya. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang khalifah. Seorang khalifah adalah pemimpin politik dan pemimpin agama. Sehingga kekuasaannya sangat besar dan hampir setara dengan Allah. Itulah sebabnya ia adalah wakil Allah di atas bumi. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, oleh karena hanya seseorang khalifah yang bisa memenuhi kriteria ini, maka seseorang yang bukan khalifah tidak akan sanggup, ya. Anda perhatikan, seorang khalifah adalah seorang yang pasti punya posisi sebagai raja atau presiden, ya, yang mempunyai kekuasaan sangat besar dan mutlak sekali. Yang kedua, seorang khalifah punya alasan membuat perjanjian damai dengan Israel. Mengapa? Karena wilayah kekuasaan atau kekuasaan yang ada di bawahnya adalah kekuasaan yang tidak berada dalam hubungan damai dengan Israel. Dan oleh sebab itu mereka punya motivasi kuat untuk membuat perjanjian damai dengan Israel. Seorang khalifah juga punya motivasi kuat untuk menyerang Israel dan menduduki Bait Allah. Kenapa? Karena pada sejarah khalifah pada masa lalu, tepatnya Khalifah Ottoman, itu adalah pemilik, ya, pernah menguasai selama ratusan tahun tanah Palestina. Yang Anda perlu pahami bahwa Dome of the Rock atau Masjid Kubah Emas adalah masjid yang dibangun oleh dinasti kekhalifahan Ottoman ini. Sehingga mereka punya alasan historis untuk mengambil kembali dan menduduki Israel di masa depan.
Oke, itu telah terjadi 100 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih ya, maksud saya tepatnya sekitar 95 tahun yang lalu. Mereka masih punya kekuasaan atas Bait Allah dan atas tanah Palestina yang sekarang menjadi tanah bangsa Israel. Oke, kita lanjut di nomor 4. Apakah Khalifah mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan kekejian atas Israel dan orang percaya? Nah, catatan masa lalu dari kekhalifahan Ottoman adalah mereka telah terlibat pada peristiwa yang oleh negara-negara barat disebut sebagai genosida. Ada 1,5 juta orang Kristen Armenia yang terbunuh pada masa itu, ya, di kisaran tahun 1915. Ada peristiwa itu. Jadi berdasarkan background itu, memang mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan kekejian atas Israel orang percaya karena telah dilakukan di masa lalu. Oke? Yang 5, apakah Khalifah punya alasan memurtadkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya jelas. Kenapa? Karena antara kita dengan mereka beda agama. Itu sesuatu yang wajar, normal ketika mereka dengan kekuasaannya berusaha untuk memurtadkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka punya alasan yang sangat kuat untuk itu. Yang keenam, apakah dia punya alasan yang masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah? Ya, justru hanya seorang khalifah lah yang punya alasan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Mengapa? Karena kata khalifah punya arti dan dipercayai sebagai seorang wakil Allah di atas bumi. Oke ya, jadi seseorang yang mewakili Allah di atas bumi adalah representasi dari Allah itu sendiri. Maka dengan demikian tidak salah apabila seorang khalifah dianggap seperti Allah di atas bumi. Kenapa? Karena dia mewakili Allah. Dengan demikian, dan sekali lagi, seorang khalifah lah yang punya alasan sangat kuat dan masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Jelas ya? Jadi, 6 hal ini hanya bisa dipenuhi oleh seorang khalifah. Sekali lagi, 6 kriteria seorang antikristus yang akan datang itu hanya bisa dipenuhi seorang khalifah. Kenapa? Karena hanya seorang khalifah lah yang punya alasan kuat, masuk akal untuk menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ada pertanyaan besar untuk itu. Apakah Alkitab menubuatkan bahwa kekhalifahan akan bangkit lagi? Jawabannya adalah iya. Untuk itu akan dibahas di video selanjutnya dengan judul Kebangkitan Kerajaan Ketujuh. Kebangkitan Kerajaan Ketujuh yang kita bahas intinya adalah kebangkitan kekhalifahan. Apakah itu mengejutkan Anda? Ikuti terus video selanjutnya. Oke, demikianlah tadi Antikristus si pembinasa keji, satu-satunya manusia yang punya alasan untuk menyatakan diri sebagai Allah. Jika Anda punya pertanyaan atau opini, silakan ketik di kolom komentar. Ya. Jangan lupa kalau Anda juga diberkati, tolong tulis di kolom komentar. Dan agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang sebanyak-banyaknya, tolong please dukung kami dengan subscribe, like, tekan lonceng supaya Anda dapat notifikasi ketika saya meluncurkan video yang baru. Ya, juga komen dan juga bagikan atau share link video ini ke saudara dan saudari seiman kita agar mereka mendapat berkat seperti Anda. Jangan lupa masih ada kelanjutan dari video ini, video selanjutnya yang berjudul Kebangkitan Kerajaan Ketujuh. Suatu kebangkitan yang telah dinubuatkan dalam Alkitab, tepatnya di kitab Wahyu. Ikuti ya, agar Anda semakin jelas mengenai siapakah antikris, calon si pembinasa keji itu. Sampai bertemu di video selanjutnya itu. Tuhan Yesus memberkati Anda sekaliannya.